Halo semuanya, hari ini saya bersama Kak Ai dan Kak Adi sebagai salah satu pegiat pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan lebih lanjut ya. Bisa dari Bang Adi dulu. Baik, perkenalkan nama saya Adi Bahar, mahasiswa PPG ya, masih mahasiswa tapi ya jam terbang sebelum PPG kita sudah cukup banyak ya. Thank you Bang Adi, langsung Kak Ai gimana? Oke, perkenalkan saya Ai Susanti sebagai mahasiswa semester 4 di Universitas Terbuka Bandung. Oke, ya terima kasih ya. Di sini ada mahasiswa PPG, di sini ada mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka Kota Bandung ya. Jadi gini Kak, jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang memang menjadi sebuah hal yang rancu atau hal yang selalu dipertanyakan mengenai tentang literasi yang terjadi di siswa sekolah dasar. Nah, kan di situ banyak tuh cara-cara kita belajar literasi. Salah satunya adalah dengan cara literasi alam. Nah, bagaimana menurut Kak Adi dan Kak Ai tentang literasi alam diajarkan di siswa SD? Terkait dengan apa? Belajar literasi alam untuk siswa SD ya. Oke, kalau misalkan berdasarkan pendapat aku pribadi, karena memang pernah juga gitu jadi siswa SD, kan memang ini itu hal yang harus ada gitu. Kenapa harus ada? Ketika kita belajar itu kalau misalkan hanya di dalam kelas, otomatis hasilnya itu akan monoton. Tapi ketika anak dibawa keluar ruangan, minimal mengenal alam yang di sekitarnya, mereka juga akan bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan, sehingga pola pikir mereka juga bisa jalan, dan apa sih yang ada di pikiran mereka juga bisa tersalurkan dengan baik, sehingga mereka bisa menjelaskan ataupun mendeskripsikan apa sih yang ada di lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu dulu. Sangat oke sekali jawaban dari Kak ini, dan tanggapan atau opini dari Kak Ai ya. Mungkin dari Bang Adi ada tanggapan berbeda atau bagaimana? Oke, mungkin literasi di alam itu salah satunya anak itu harus mengenal ya. Seringkali di kota itu tidak peduli ya, tidak peduli dengan apa itu pohon, apa itu tanaman. Jadi hanya melihat kendaraan saja gitu, tanpa manfaat dari alam itu luar biasa gitu. Mengajarkan literasi alam seperti itu. Terus di sini ada 3 stakeholder. Selain guru itu ada orang tua dan masyarakat. Guru itu menjadi ujung tombak untuk peserta didik mengetahui hal-hal baru. Terus yang untuk orang tua, mungkin orang tua bisa mengenalkan di hal-hal kecil, bisa di rumah, misalnya tentang menanam pohon atau menanam ya tumbuh-tumbuhan kayak sayuran kayak gitu, bisa dimanfaatkan mungkin di lingkungan keluarga. Terus di masyarakat itu kita seringkali acuh tak acuh melihat peserta didik atau siswa melihat pergaulan itu, masyarakat seringkali tidak ada andil gitu terhadap hal tersebut gitu. Makanya dari itu harus ada 3 stakeholder tersebut kerjasama satu sama lainnya. Baiklah, makasih, itulah jawaban yang memang sangat diperlukan oleh beberapa orang. Kemudian ini kan tadi udah dijelaskan bagaimana tentang literasi alam ya. Saya ingin bertanya, ketika ingin menerapkan konsep pembelajaran di alam atau tentang literasi alam, bagaimana sih sebagai pengajar atau kakak untuk bisa melakukan pembelajaran di alam? Konsepnya seperti apa? Apakah ada langkah tertentu atau ada ide tertentu? Mungkin bisa dijelaskan atau bisa beri gambaran tentang bagaimana konsep tersebut. Bisa dari Kak Ai aja ya. Kak Ai dulu, silakan Kak. Oke, boleh. Terkait dengan konsep literasi alam ya. Kalau misalkan aku kan bukan basic yang emang benar-benar pengajar gitu, tapi mungkin kalau basicnya aku sendiri untuk menerapkan literasi di alam itu, yang pertama kita memang harus benar-benar punya program yang memang itu diterima oleh banyak orang. Bukan hanya diterima oleh siswa dan guru, tapi tadi betul ya kata Bang Adi, harus diterima juga oleh orang tua, oleh masyarakat gitu kan. Bagaimana supaya mereka ini bisa bekerja sama untuk saling ketersalingan itu, supaya mereka bisa sama-sama gitu belajar literasi alam. Nah, untuk yang selanjutnya, selain kita menetapkan sebuah program, kita juga harus jelas tujuan programnya itu mau kemana. Apakah si anak itu cukup hanya mengenal alam saja, atau memang si anak itu dilibatkan pada akhirnya di alam, atau ada langkah selanjutnya, yaitu anak juga bisa peduli terhadap alam kayak gitu.
Nah, setelah menetapkan program, kemudian kita menetapkan tujuannya. Nah, kemudian kita juga harus menentukan langkah preventif apa sih yang bisa dilakukan oleh guru dan stakeholder lainnya agar literasi alam ini bisa berjalan gitu kan. Kita juga tidak mungkin semata-mata bisa menetapkan literasi alam kalau misalkan tidak ada langkah preventifnya. Dan kita juga misalkan sebagai guru nih ya, tidak hanya bisa sekedar berdiskusi hanya di dalam ruang-ruang formal guru saja, tapi kan ada Disdik, ada Dinas Pariwisata yang memang harus kita rangkul juga supaya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Terus yang terpenting harus kita ingat untuk menetapkan sebuah literasi alam itu kita tidak boleh lupa sama pelaku wisata setempat. Karena apa? Karena mereka itu yang paling tahu gitu kondisi literasi alam di suatu tempat tersebut seperti apa. Seperti itu. Mungkin dari aku 3 dulu ya gagasannya. Itu adalah gambaran dari KAI ya tentang bagaimana konsep pembelajaran di alam atau konsep literasi alam. Kalau Bang Adi bagaimana Bang? Kalau ke AI kan lebih ke hal luas ya. Kalau saya lebih ke apa sih, di sekolah aja sih, di lingkungan sekolah. Mungkin idenya itu kita bisa mulai dari satu siswa satu pohon seperti itu. Bisa pohonnya itu mungkin yang bermanfaat seperti tanaman obat gitu kan, salah satu bukan pohon ya tapi tanaman gitu, lebih ke tanaman gitu. Nah, tanaman obat, apa sih manfaat obat ini, apa jamu kah atau apakah? Karena seringkali sekarang obat itu tergantungnya oleh obat-obat kimia. Hal tersebut yang saya pelajari itu bisa merusak ginjal. Nah, kita di sini mengedukasi kepada peserta didik untuk menanam herbal-herbal lah untuk untuk menjaga ginjalnya tersebut kayak gitu sih. Gitu. Jadi intinya satu siswa itu satu tumbuhan herbal seperti itu. Nanti bisa di-sharing-sharing gitu. Ya. Oke. Nah, itu adalah bentuk konsep gambaran ya. Nanti teman-teman juga bisa memberikan ide di kolom komentar atau bisa hubungi langsung. Kemudian ini Pak, ada terakhir nih pertanyaan yang biasa. Di sekolah kan biasanya ada study tour tuh, pasti pergi kemana-kemana. Nah, menurut kakak nih, maksudnya itu apakah itu masuk ke literasi alam atau bagaimana kak? Atau bagaimana menurut kakak lah istilahnya? Pandangan ya, lebih Iya, ke pandangan lagi. Oke, kalau menurut aku pribadi studi tour ya, memang itu masuk ke dalam salah satu di sekolah itu tujuan gitu ya. Tujuan daripada mereka bukan berlibur ya, tapi edukasi karena sejauh ini yang aku tahu gitu ya, seringkali ditetapkan studi tour itu biasanya ke tempat-tempat misalkan bersejarah ya, selain gitu ke tempat liburan, banyak juga nih ke tempat-tempat sejarahnya. Salah satunya kita itu sedang berada di daerah Bandung Barat ya, ini di Indiana Camp gitu. Nah, ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi teman-teman buat studi tour di sini, karena di sini juga kita selain belajar alam, kita juga ada wisata adrenalin yang nantinya bisa dicoba gitu sama peserta didik yang mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA juga bisa gitu. Nah, pendapat aku pribadi itu memang hal yang wajar gitu ya. Guru-guru menetapkan peraturan seperti itu memang hal yang wajar. Tapi mungkin yang sampai saat ini jadi problem adalah bagaimana menyikapi hal tersebut. Kadang kan memang yang jadi problemnya itu ya kita menetapkan lebih ke liburan, terus ongkos yang mungkin tidak masuk akal ya oleh sebagian masyarakat ataupun orang tua. Nah, itu yang mungkin harus diperbaiki. Kalau memang dari studi tournya itu tidak ada yang salah dan memang itu wajib gitu. Kalau misalkan secara aku pribadi itu hal yang wajib supaya anak itu lebih teredukasi. Jadi bukan hanya sekedar ya udah studi tour pikirannya liburan, pulang ke rumah tidur udah kayak gitu. Tapi bagaimana si anak ketika diajak studi tour mereka mengenal apa yang menjadi harusnya teredukasi gitu. Oh, misalkan contoh liburan ke Jogja, di Jogja teh ada apa aja, sejarah Jogja tuh seperti apa, misalkan ya liburan di Bandung Barat, sejarah KBB tuh seperti apa, luas wilayah KBB itu seluas apa, ada berapa desa, ada berapa kecamatan, kan anak itu harus tahu, harus teredukasi. Justru hal ini itu memang diperlukan, tapi bagaimana cara kita menyikapinya dan mengemasnya supaya ketika guru-guru, pemerintah semuanya
bisa berkolaborasi dengan baik gitu, bukan hanya dijadikan sebagai problematika lalu dilarang, dan hal itu memang harus tentunya dibicarakan lebih lagi gitu. Jadi supaya nanti ke depannya ada diskusi ataupun ada audiensi terkait dengan hal ini. Mungkin seperti itu. Oh iya, bagus benar sekali ya jawaban atau tanggapan dari KAI. Memang apa namanya perlu diperhatikan juga oleh kita semua ya. Mungkin Bang Adi bagaimana tanggapan Bang Adi bagaimana? Oke, saya sedikit ada agak enggak setujunya sama KAI ya. Bolehlah. Juga pendapat. Iya. Harus Ada setujunya juga. Maksudnya setujunya saya setuju sekali dengan yang tadi studi tour itu ke yang edukasi seperti sejarah, tempat-tempat bersejarah seperti itu. Terus yang enggak setujunya itu tadi itu misalnya peserta didik yang di Bandung itu studi tour ke Jogja, saya itu tidak setuju. Soalnya kenapa? Karena kita bisa lihat seringkali bis yang digunakan itu tidak layak lah, maksudnya tidak. Iya, seringkali ada kecelakaan seperti itu kalau jaraknya tidak nyaman seperti itu. Karena transportasinya tidak memadai dan memaksakan untuk studi tour ke Jogja untuk misalnya dari luar Jogja, khususnya mungkin di luar provinsi Jawa Tengah, itu menurutku hal yang keliru gitu, bisa berakibat fatal. Tadinya ingin menimba ilmu tapi malah kehilangan kehilangan nyawa gitu kan. yang saya yang saya tidak setuju hal tersebut. Nah, bis UT Bandung. Oke. Nah, mungkin saya itu lebih ke setujunya dengan ini ya, gubernur. Bukan Kang Emil. Bang Dedi. Ya, saya setuju dengan Gubernur Jawa Barat ya, Pak Deddy Mulyadi. Ya, itu karena Pak Deddy Mulyadi itu sudah menerapkan atau memberikan peraturan untuk sekolah-sekolah tidak mengizinkan studi tour itu keluar pulau. Artinya dari Jawa Barat ya cukup di Jawa Barat aja gitu. Ya, jangan keluar dari provinsi gitu. Kenapa hal tersebut ditetapkan? Karena yang pertama tadi bisnya yang digunakan seringkali tidak layak. Terus yang kedua jarak yang terlalu jauh menjadi polemik dari peserta didik yang kecapean. Yang ketiganya biaya. Nah, itu biaya sangat diperhatikan sekali, seringkali menjadi bisnis di dalam pendidikan gitu. Menurut saya itu kurang baik. Saya setuju dengan Anda, Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy. Ya. Selamat Deddy. Seperti itu. Nah, Pak Deddy saya belum PNS. Belum PNS, Pak Deddy tolong. Nah, mungkin. Boleh, Bu Ai gimana nih pendapatnya? Aduh. Ya, bagaimana, Bu? Oke, aku memang setuju sih kalau misalkan liburannya hanya di Jawa Barat aja gitu. Tapi keluar Jawa juga memang setuju juga, karena ya sebagai peserta didik kita juga harus tahu dunia luar, jangan hanya di Jawa Barat aja gitu. Terus kata Pak Deddy terkait dengan transportasi, ya berarti itu harus difasilitasi, transportasinya harus lebih baik. Nanti dicek dulu kalau misalkan ada guru yang mau pesen transportasi, harus dicek semuanya. Kebetulan saya juga punya kenalan ya. Aja. Aduh, ya gimana nih? Masih ada sebelum Oke, kalau seperti itu hanya mengenal dunia luar. Sekarang internet sudah Iya, internet sekarang udah merajalela ya. Tidak harus kita ke tempat tersebut, tapi dengan YouTube kita bisa buka gimana suasana di sana, gambar-gambar atau patung atau hal apa yang bersejarah di tempat tersebut, itu bisa dilihat dari internet seperti itu. Tidak setuju. Ya, sebentar. Oke ya. Baiklah, itu adalah pendapat dari teman-teman kita dari KAI dan Bang Adi ya. Memang namanya pendapat ya, itu kan berasal dari pikiran masing-masing. Jadi tidak bisa diganggu, tidak bisa intinya tidak bisa diinterupsi lah. Oke.
intinya itu kalau misalkan ingin study tour, Ada di belum pada. ingin study tour ya, study tour disesuaikan aja lah mau kemana, dan apa namanya fasilitasnya juga difasilitasi. Jangan sampai mereka pergi study tour malah capek, malah nggak belajar, malah nggak apa namanya hiburan, ya malah tujuan utamanya salah. Jadi inti dari study tour kan belajar, bukan biaya. Itu intinya ya. Bagi teman-teman yang mungkin akan mengadakan study tour, bisa diutamakan tujuan seperti itu ya. Baiklah, terima kasih kakak-kakakku, memang pendapat yang sangat baik, pendapat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mulai dari tadi bagaimana tentang konsep literasi alam, bagaimana cara kita menyikapi study tour, dan bagaimana pandangan mereka tentang literasi alam ya. Itu sangat bagus sekali, dan selebihnya mungkin bisa dibincang lebih dalam lagi, atau bisa dibuka diskusi oleh teman-teman. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan lebih atau yang ingin menambah atau menanggapi, bisa langsung di kolom komentar sehingga kita juga bisa berdiskusi bersama. Bagaimana Bang Adi, setuju? Setuju. Setuju ya Mbak Ai, setuju ya Teh Ai? Setuju pisan, guys. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup, bisa tunjuk kamera dulu semuanya. Cheers. Sarangeo dulu, sarangeo. Oke, sekian dari kami. Welcome. See you. Oke. Goodbye Putih Merah. Welcome. See you in Putih Merah udah. Oke.